Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang materi peranan guru di dalam bermain pada anak usia dini. Seperti yang telah kita bahas kemarin di dalam materi hakikat bermain pada anak usia dini, kita harus memahami bahwa anak usia dini tidak bisa terlepas dari kegiatan bermain. Kegiatan bermain merupakan sebuah aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Oleh karena itu, kegiatan bermain ataupun aktivitas bermain dapat dilakukan di rumah maupun di sekolah. Ketika kegiatan bermain itu dilaksanakan di rumah, maka menjadi tugas orang tua untuk mendampingi setiap putra-putrinya di dalam kegiatan bermain. Tetapi ketika kegiatan bermain kita laksanakan di sekolah, maka menjadi tugas gurulah untuk mendampingi setiap siswa-siswinya di dalam aktivitas bermain. Kita akan mengingat kembali bahwa bermain adalah kegiatan yang menyenangkan dan cenderung untuk diulang oleh seorang anak. Ketika seorang anak sedang bermain, berarti mereka sedang melakukan kegiatan yang begitu menyenangkan yang membuat secara psikis mereka akan merasa refresh. Mereka dapat mengatur sendiri kegiatan maupun benda ataupun aktivitas yang dapat mereka lakukan di dalam sebuah kegiatan bermain. Ketika anak masuk ke sebuah lembaga prasekolah atau yang biasa kita sebut sebagai taman kanak-kanak, mereka harus dapat menempatkan diri mereka pada posisi yang tepat. Dalam beberapa hal, kegiatan bermain di rumah dan di sekolah itu berbeda. Kita akan melihat apakah perbedaan kegiatan bermain di rumah dan di sekolah. Kegiatan bermain ketika dilaksanakan di rumah, maka kesempatan bermain di dalam sebuah kelompok itu akan lebih kecil karena mereka akan lebih cenderung bermain secara individual atau bermain dengan saudara kandungnya saja, sehingga kesempatan untuk bermain di dalam sebuah kelompok itu sangat kecil. Lalu yang kedua, alat permainan yang ada di rumah jumlahnya terbatas, tergantung pada sarana prasarana yang dapat disediakan oleh orang tua. Lalu jenis permainan juga lebih sedikit karena lokasi dan tempat yang kadangkala juga terbatas ketika dilaksanakan di dalam rumah. Anak dapat menguasai permainannya sendiri tanpa harus berbagi dengan temannya. Kadangkala ketika dilakukan di rumah, anak cenderung untuk melakukan bermain secara soliter atau sendiri. Berbeda dengan kegiatan bermain yang dilakukan di sekolah, kegiatan bermain yang dilakukan di sekolah akan lebih memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bermain di dalam sebuah kelompok, bahkan sampai kelompok yang jumlahnya jauh lebih besar daripada bermain di rumah. Alat permainan menjadi lebih banyak karena sarana prasarana yang ada di sekolah jauh lebih banyak daripada di rumah. Misalnya bermain balok, bermain pasir, ataupun permainan outdoor yang bisa mereka lakukan. Lalu jenis permainannya lebih beragam, dan anak ketika bermain di sekolah otomatis mereka harus belajar untuk membagi mainannya atau alat permainannya dengan temannya. Untuk kegiatan bermain di rumah dari segi waktunya jauh lebih bebas karena mereka tidak terbatasi oleh waktu dan waktunya lebih fleksibel. Kapanpun dan di saat bagaimanapun mereka ingin bermain, mereka pun bisa melakukannya, dan aturan permainan jauh lebih bebas daripada di sekolah. Ketika kegiatan bermain di sekolah, waktunya jelas dibatasi karena guru telah melakukan pengaturan atau pengalokasian waktu ketika
mengatur aktivitas bermain yang akan diterapkan kepada anak-anak. Tetapi setiap permainan yang dilakukan di sekolah itu biasanya memiliki kesepakatan peraturan yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh guru sebelum melaksanakan aktivitas bermain. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara pelaksanaan kegiatan bermain di rumah dan di sekolah. Oleh karena itu, bermain itu dapat dilakukan di rumah dan di sekolah. Ketika seorang anak bermain di sekolah, mereka pun harus belajar mematuhi setiap peraturan. Mereka harus belajar untuk berbagi, mereka harus belajar untuk menepati alokasi waktu yang telah ditetapkan. Bermain di taman kanak-kanak, bahwa ada kegiatan bermain yang dapat dilakukan di dalam ruangan. Contohnya, bermain balok. Ketika kita mengajak anak-anak bermain balok, itu bisa mereka rancang balok, bisa mereka lakukan di dalam ruangan. Bermain puzzle, kinetic set, bermain peran dan drama dengan boneka yang ada, itu bisa mereka lakukan di dalam ruangan. Ada pula permainan-permainan yang dapat kita lakukan di luar ruangan, seperti permainan-permainan panjatan, melatih keseimbangan, ayunan, ya, permainan-permainan yang bersifat melatih ketangkasan. Nah, itu bisa kita lakukan di luar ruangan, ya, karena karakteristik ketika kita melaksanakan permainan itu di luar ruangan, pastilah akan lebih menimbulkan banyak suara, lalu membutuhkan kekuatan fisik motorik yang jauh lebih diharapkan akan ditingkatkan di dalam sebuah permainan outdoor. Membutuhkan ruang yang jauh lebih luas sehingga kita bisa memilih lapangan ataupun kondisi di luar kelas yang bisa kita kondisikan untuk kita laksanakan sebuah permainan di luar kelas. Membutuhkan lokasi yang aman untuk anak. Biasanya sekolah memilih lapangan rumput sehingga ketika anak itu terjatuh, mereka tidak merasa sakit. Peranan guru di dalam kegiatan bermain, yang pertama adalah guru sebagai perencana. Guru sebagai perencana di dalam sebuah kegiatan bermain ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tujuan ataupun sasaran dari sebuah kegiatan bermain harus kita tetapkan terlebih dahulu. Kita harus menetapkan apa tujuan dari kegiatan bermain. Contohnya, ketika kita mengajak mereka bermain, menirukan gerakan seekor binatang, misalnya menirukan gerakan lompat katak, berarti mereka harus tahu apa yang menjadi tujuan, dan tujuan itu harus ditetapkan. Tujuannya adalah melatih anak untuk mengembangkan motorik kasarnya dan mengetahui bagaimana perilaku katak ketika melompat. Kedua, bentuk kegiatan bermain yang dilakukan yaitu dengan melompat seperti katak. Alat dan bahan yang diperlukan. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Kalau lompat katak, bisa saja kita menggunakan peralatan, kita memakai seperti yang bisa dilakukan atau biasa dilakukan, kita memberikan batas-batasan, gitu ya, batasan lompatan bagi anak. Kita memberikan jarak yang sekiranya bisa mereka lakukan di dalam lompatan tersebut. Tempat kegiatan bisa indoor, bisa outdoor. Misalnya untuk kegiatan lompat katak kita lakukan di lapangan, berarti outdoor. Alokasi waktu, kita harus
menentukan alokasi waktu, kira-kira kita perkirakan berapa lama. Misalnya, dengan kondisi jumlah siswa sekitar 15 siswa, berarti saya membutuhkan sekitar 30 menit untuk melaksanakan kegiatan lompat kata sembari melakukan observasi terhadap pengembangan fisik motorik bahasanya ketika menirukan suara kata seperti itu. Nah, itu harus kita alokasikan sampai kepada penilaian. Lalu jangan lupa masukkan indikator ya. Indikator capaian perkembangan harus mencapai 6 aspek perkembangan ya yang ingin kita capai di dalam diri siswa. Menentukan 6 aspek perkembangan tersebut harus kita sesuaikan dengan Permen 137 dan 146 tentunya. Penilaian dan evaluasi. Buatlah lembar penilaian, lembar observasi seperti yang biasa kita lakukan di dalam sebuah pembelajaran ya. Ada indikator, lalu penilaiannya bergerak dari biasanya belum berkembang, mulai berkembang sangat baik, dan berkembang dengan sesuai harapan. Di dalam slide yang saya kirimkan ada contoh format peranan guru ataupun ketika guru ingin merencanakan sebuah permainan. Nanti ibu-ibu akan saya berikan tugas untuk membuat perencanaan kegiatan bermain yang bisa kita laksanakan untuk anak-anak peserta didik kita. Nanti ibu-ibu boleh merancang 3 kegiatan bermain yang bisa kita terapkan pada anak-anak usia dini. Kalau bisa kita merancang ada kegiatan indoor, bermain indoor, dan bermain outdoor seperti itu. Jadi merancang 3 permainan. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru harus mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan anak pada saat kegiatan bermain dan belajar berlangsung. Nah, di sini karena guru sebagai fasilitator, selain tadi guru akan merencanakan, guru merancang setiap aktivitas kegiatan bermain, maka guru memfasilitasi, sediakan seluruh bahan, alat, media, bahkan waktu di mana anak-anak itu bisa bermain. Guru harus berperan secara aktif, kreatif, dan dinamis. Di dalam kegiatan bermain, guru harus aktif, mulai dari menyiapkan, merencanakan, memberikan instruksi, sampai kepada penilaian, dan membantu anak untuk secara aktif memaknai apa yang dapat mereka dapatkan dari kegiatan bermain yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, guru mengamati. Nah, di sini setelah tadi kita merencanakan, di dalam proses kita pun akan melakukan observasi. Bagaimana anak berinteraksi dengan anak lainnya? Bagaimana mereka dapat menggunakan setiap media ataupun alat bermain yang telah kita berikan? Berapa lama mereka akan bermain? Apakah mereka mengalami kesulitan? Apakah mereka cukup terganggu dengan kondisi bermain di dalam kelas ataupun di luar kelas? Nah, hal-hal seperti ini dapat kita amati, dan jangan lupa tetap melakukan pengamatan terhadap ke-6 aspek perkembangan yang dapat kita lakukan ketika anak-anak melakukan aktivitas bermain. Yang nomor 4, yang keempat, guru sebagai model. Anak usia dini memiliki daya imitatif yang sangat kuat. Mereka memerlukan contoh nyata di dalam segala kegiatan, tidak terkecuali di dalam kegiatan bermain. Guru harus memberikan contoh nyata di dalam kegiatan bermain. Misalnya, kita mau mengajak mereka bermain rancang balok atau bermain seperti yang tadi sudah coba saya contohkan, yaitu lompat kata. Berikanlah contoh bagaimana melakukan
lompat kata dengan benar, dan berikan contoh kalau bisa yang salah, sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka akan mencontoh yang benar. Guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru harus terjun aktif di dalam proses bermain dan aktivitas bermain. Berikanlah motivasi ketika ada anak yang mungkin belum sempurna di dalam melaksanakan aktivitas bermain, maka motivasilah mereka untuk berperan aktif. Dampingi mereka sehingga mereka lebih senang ketika mereka dapat terlibat secara aktif. Ketika ada anak-anak yang belum mau mencoba, maka ajaklah mereka bersama-sama untuk mencoba media permainan tersebut. Guru sebagai teman. Di sini guru akan bertindak sebagai pendamping dan menemani mereka di dalam bermain. Peranan guru di dalam memilih sebuah mainan, sesuaikan dengan tahapan perkembangan usia anak. Jadi ketika kita memilih alat permainan harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan usia anak. Ketika anak itu berusia 0-2 tahun, kita bisa memberikan alat-alat permainan yang merangsang fisik motorik mereka. Contohnya kotak sortasi, alat-alat yang ada bunyi-bunyiannya. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa merangsang fisik motorik mereka. Yang kedua, memilih APE yang efektif dan efisien untuk anak. APE yang efektif di dalam mengembangkan ke-6 aspek perkembangan mereka. Disesuaikan dengan bentuk kegiatan bermain. Sesuaikanlah permainan itu, kegiatan bermain, dan alat-alat yang digunakan harus juga disesuaikan dengan kegiatan bermainnya. APE harus bervariasi, jangan menggunakan alat permainan yang monoton karena akan membuat anak menjadi jenuh. Misalnya kita menggunakan boneka tangan. Maka boneka tangan itu harus bermacam-macam, bervariasi, jangan hanya 1 atau 2 jenis, maka akan membuat anak merasa jenuh. Disesuaikan dengan lokasi. Sesuaikanlah dengan lokasi. Ketika memang tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan di dalam ruangan, kita bisa melaksanakan di luar ruangan. Menyediakan waktu dan tempat yang cukup. Sediakanlah waktu yang cukup, yang memadai, dan tempat lokasi yang memadai, yang bebas, yang dapat digunakan bagi mereka untuk bermain. APE tidak dianggap sebagai pengganti dirinya. Jangan gunakan APE atau anggap APE sebagai pengganti kita. Tetapi ketika ada APE, berikanlah instruksi yang jelas bagaimana cara menggunakannya. Dan jangan lupa guru harus memberikan contoh atau membantu anak di dalam memaknai proses bermain dan memberikan penjelasan. Memilih APE yang bisa menyalurkan ide kreatif anak. Gunakanlah alat-alat permainan yang mampu digunakan anak untuk menyalurkan setiap ide kreatifnya. APE yang aman, tidak mengandung zat maupun bahan yang berbahaya. Ketika kita membuat APE atau membeli APE, pilihlah APE yang menggunakan bahan yang aman bagi anak. Contohnya, ketika kita menggunakan balok kayu, pilihlah balok kayu dengan penampang yang halus sehingga tidak membuat anak menjadi terluka. Yang sudut-sudutnya tumpul, jangan yang lancip atau yang mengandung zat-zat pewarna tertentu yang akan berbahaya ketika anak itu memegang mainan tersebut lalu memasukkan tangannya ke dalam mulut. Perlu memperkenalkan permainan tradisional bagi anak. Permainan-permainan tradisional sangat penting untuk diberikan atau dikenalkan bagi anak-anak usia dini
supaya mereka tetap mengenal budaya atau permainan-permainan yang bersifat atau memiliki nilai-nilai budaya di dalam diri mereka itu dapat dikembangkan dan mereka tetap mengenalnya. Aktivitas kreatif yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak, ya, contohnya anak-anak yang aktif luar biasa, mereka membutuhkan kegiatan yang memberikan kesempatan pada aktivitas fisik yang bervariasi. Jangan mengharapkan anak untuk duduk dalam jangka waktu yang lama. Anak yang modelnya egosentris dan terpusat pada diri mereka sendiri, rencanakanlah program yang terpusat pada anak, yang membangun konsep diri anak dan membantu anak untuk bersosialisasi. Ketika anak berada dalam tahap perubahan kematangan fisik, maka perkirakanlah dan rencanakanlah semua kegiatan berdasarkan perbedaan kemampuan fisik individu. Kita ambil rata-rata, misalnya untuk melatih keseimbangan, kita ambil rata-rata kira-kira bagaimana kemampuan mereka untuk menyeimbangkan dirinya atau membuat mereka belajar untuk melompat dari ketinggian. Biasanya sekitar 5-10 cm. Itu untuk anak TKA, mereka masih harus ditemani. Anak-anak adalah pemula, mereka kadang membuat kesalahan. Berikanlah ketenangan dan pengertian bahwa lingkungan dan aktivitas itu aman, dan buatlah mereka dalam kondisi santai ketika bermain. Anak mudah merasa lelah, sediakanlah alternatif aneka kegiatan yang mampu membuat mereka menjadi tetap tenang, dan sediakan ruang untuk mereka untuk beristirahat. Anak mudah putus asa, mulailah dengan tahapan yang membuat mereka merasa berhasil, berarti dengan sesuatu yang mudah terlebih dahulu. Anak belum memiliki ketajaman penglihatan dan pendengaran secara penuh. Gunakanlah gambar, secara visualisasi mereka akan lebih mudah untuk menangkap, ataupun tulisan yang besar. Bicara dengan hati-hati, perlahan, dan gunakan kalimat yang mudah di dalam memberikan instruksi permainan, sehingga mereka jauh lebih mudah untuk memahami. Mengembangkan koordinasi otot besar sebelum mampu mengontrol motorik halus, maka gunakanlah materi-materi yang berhubungan dengan otot besar atau yang merangsang motorik kasar terlebih dahulu, seperti lempar tangkap bola, berlari di tempat, atau kita bisa gunakan untuk latihan melompat. Untuk merangsang motorik halus kita bisa gunakan biji-bijian, kolase, dan lain sebagainya. Anak memiliki rasa ingin tahu yang alami apabila tidak terancam. Berikanlah stimulus ataupun rangsangan lingkungan yang kaya dengan kemampuan eksplorasi yang ada pada diri mereka, dan mereka akan mengeksplorasi setiap kondisi yang ada di lingkungan. Anak tidak membedakan bermain dan bekerja, anak belajar melalui bermain. Sediakan materi-materi yang cukup banyak yang mampu mereka lakukan di dalam kondisi bermain, dan mereka tetap mampu mempelajarinya. Mereka belajar melalui kelima indera. Tingkatkanlah sensitivitas dari setiap panca indera anak, mulai dari perabaan, penglihatan, pendengaran, perasa. Nah, itulah yang dapat mereka kembangkan di awal. Mereka tidak selalu dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan. Ketika mereka bermain, terutama ketika bermain peran dan drama, biasakanlah memberikan pemahaman bahwa mereka sedang bermain drama, sehingga kemampuan mereka di dalam mengembangkan imajinasi pun dapat mereka kontrol, dan mereka dapat tetap mengetahui mana yang pada kondisi nyata dan mana dalam dunia hayal mereka. Keuntungan keterlibatan bagi guru di dalam kondisi bermain yaitu mempelajari bagaimana anak itu dapat mengembangkan keenam aspek perkembangannya
di dalam kondisi bermain. Mempelajari kebiasaan anak yang dapat kita lihat baik di rumah maupun di sekolah. Memahami bagaimana perilaku anak dan jangan lupa membangun kerjasama dengan orang tua. Terutama dalam kondisi seperti ini, kita harus terus menjaga koordinasi kita dengan orang tua. Kerjasama kita dengan orang tua itu sangat membantu di dalam kita memahami kondisi bagaimana anak itu dapat bermain baik di rumah maupun di sekolah. Nah, bagi orang tua, kita dapat mengetahui bahwa anak itu memiliki rasa ingin tahu yang cukup baik dan mengetahui bagaimana kondisi anak. Maka orang tua akan lebih memahami perkembangan anak, mengenal dan menghargai guru ketika guru juga melaksanakan kegiatan bermain di sekolah, memahami kegiatan bermain yang dapat diaplikasikan di rumah maupun di sekolah. Nah, petunjuk bagi guru bahwa sesuaikan pola pembelajaran antara sekolah dan rumah ya. Jadi pembelajaran yang ada atau pemberlakuan yang ada di sekolah harus juga dilakukan di rumah. Maka perlu kerjasama dengan orang tua. Dan orang tua juga bertindak sebagai contoh ataupun model bagi anak. Serta orang tua dapat membantu mendorong anaknya untuk aktif di dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang dapat mereka lakukan di sekolah dan bisa saja mengulangnya di rumah. Nah, itu adalah materi tentang peranan orang tua maupun guru yang bisa kita laksanakan di dalam setiap aktivitas bermain. Jangan lupa tetap dampingi setiap anak-anak maupun peserta didik kita di dalam sebuah aktivitas bermain, sehingga kita jauh lebih mudah di dalam menghadapi ataupun melihat perkembangan mereka. Setiap aspek perkembangan dapat kita lihat dan dapat kita nilai di dalam setiap aktivitas bermain. Jangan lupa, yang terpenting bukanlah hasil dari permainan, tetapi proses dari aktivitas bermain. Oke, saya akhiri untuk materi ini. Saya harapkan video ini dapat membantu kita memahami tentang materi peranan guru di dalam aktivitas bermain.